Bulan sebelum lomba sih apa latihan terus gitu satu lagu yang lain enggak gitu buat lomba sih. Halo Sobat Telkom, kami dari tim jurnalis SMP Telkom Purwokerto. Ini adalah podcast pertama kami dari tim jurnalis. Jadi hari ini kita kedatangan seorang pianis muda yang berhasil meraih medali emas pada lomba piano internasional di Singapura dan berhasil lolos Olimpiade Matematika tingkat provinsi. Penasaran kan sama orangnya? Sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan apa itu ekstrakurikuler jurnalistik dan apa saja kegiatannya. Ekstrakurikuler jurnalistik adalah wadah bagi siswa-siswi untuk mengembangkan potensi diri melalui suatu karya. Jadi, jurnalistik melatih kita untuk berpikir dengan imajinatif dan kreatif. Untuk kegiatannya, tiap minggu berbeda-beda karena tim jurnalis terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian novel, poster, bagian komik, bagian kata-kata motivasi, dan bagian admin. Dipersilakan untuk tamu spesial kita untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman, nama saya Adrian Putra Noko dari SMP Telkom Purwokerto. Oke Adrian, gimana kabarnya hari ini? Senang-senang aja sih. Baru pulang sekolah sih. Capek nggak kalau belajar habis kayak matematika sama IPA tadi? Ngantuk sih. Ngantuk pas tengah pelajaran matematika itu berlanjut sampai ke IPA juga karena lapar. Oke, kita langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Anda setelah berhasil meraih medali emas dari lomba piano tingkat internasional di Singapura? Gak bisa kebayang-bayang sih bisa dapat medali emas gitu di tingkat internasional. Padahal kan ya mikirnya apa ya, kan dari seluruh negara gitu ya. Mikirnya ya mungkin dapat perunggu kalau enggak perak gitu. Ternyata dapatnya emas. Oh, ya dari awal kamu pikirnya ya nggak bakal mungkin dapat medali emas kan? Iya, karena ya dari lomba tingkat nasional pun kan udah sulit gitu latihan terus menerus gitu. Jadi pas sebelum lomba itu kamu langsung siapinnya berapa kali? Siapinnya beberapa bulan sebelum lomba sih apa latihan terus gitu satu lagu yang lain enggak gitu buat lomba sih. Oke, untuk pertanyaan kedua, sejak kapan Anda mulai tertarik dengan piano? Sejak mulai masuk kelas 1 sih. Sebelum bukan masuk kelas 1, pas mau masuk SD itu kan di rumah saudara gitu ada keyboard gitu. Nah, tertarik gitu dimain-mainin ada suaranya. Jadi apa ya? Pengen main musik gitu. Oh, jadi kayak penasaran ini bendanya kayak gimana? Iya. Suaranya kayak gimana? Tuh asik. Oh ini saya cuma lihat piano aja aja. Sampai gitu. Kayak ini banyak buat notnya gitu pasti. Ya bukan masalah banyak banget notnya sih, ini masalah apa ya? Masalah keinginan gitu. Apa? Jadi keinginan sendiri, bukan keinginan orang tua. Iya, keinginan sendiri. Berarti keinginan sendiri. Oh, kayak ingin belajar sendiri, nggak mau di apa seperti itu. Ya awalnya sih ya nggak boleh disuruh gitu pas sudah masuk SD apa ya masuk les-lesan gitu les piano ya setiap hari Sabtu gitu belajar setiap hari juga belajar maksimal 15 menit gitu ya lucu lama-kelamaan jadi mulai susah mulai apa ya nggak ada motivasi udah nggak pengen belajar piano lagi gitu. Oh, les pianonya di mana ya kalau boleh tahu? Di kita Mas Piano. Di mana sekarang? Iya. Terus sih di mana? Di nggak tahu sih nama jalannya sini Pak. Ya nggak apa-apa nggak tahu. Oke, untuk pertanyaan ketiga, selama di Singapura, apakah Anda suka traveling atau keluarga gitu?
Latihannya itu cuma sebelum sehari sebelum lomba. Jadi kan datangnya itu 2 hari sebelum, ya 2 hari sebelum lomba. Jadi sehari itu full healing, jalan-jalan gitu. Ini tuh di Singapura tuh di mana aja? Saya nggak tahu apa tentang Singapura sih. Oh, jadi keluar pesawat kan di Singapura itu bandaranya bandara Changi ya, bandara terbesar. Nah itu pertama itu ngeliat-liat tuh bandaranya tuh gede banget, lantainya itu full karpet itu mewah banget, sejuk banget gitu. Langsung aja ke pusat imigrasi. Ya namanya dibilang habis itu keluar dari bandara, jalan-jalan naik MRT gitu. Tapi sekitar 2 jam gitu belum keluar dari bandara, dikiranya nggak sebesar itu yang dibayangkan. Ternyata gede banget. Kayak gitu nggak ada kerjanya. Dikira kayak nggak bisa gede apa gitu, kayak rumah yang kecil kayak sedang gitu. Iya gitu. Pas baru keluar pas mau maghrib gitu. Maghrib itu sekitar jam 7 di Singapura. Baru nyampe hotel habis maghrib, pas baru nyampe itu langsung disuruh ke venue buat buat rekaman gitu lah, rekaman. Karena pas lombanya itu tidak boleh direkam sama orang tua gitu. Jadi ya kayak ada waktunya sendiri buat rekam sama orang tua gitu. Berarti yang kayak di game itu kamu jalannya sebelum itu ya sebelumnya? Setelah lomba itu rekaman lombanya itu. Jadi tuh kamu deg-degan nggak sih pas lagi lomba itu, kayak ini pasti bakal susah banget, kayak deg-degan gitu, bakal bisa gitu. Pertamanya sih udah perlu percaya diri ya, udah merasa bisa gitu, bisa dapat emas atau enggak, bukan maksudnya perunggu atau enggak perak gitu lah, misalkan dapat medali lah maksudnya. Pas itu percaya diri banget, tapi pas udah masuk ke ruangan rasanya tuh gugup banget, apalagi ruangannya tuh dingin banget. Kalau udah dingin sama gugup itu Udah gak apa-apa lagi. udah gak bisa apa-apa lagi. Sama saya kalau lagi kayak gini, lagi dingin, greget juga takut gitu, nggak bisa ngomong, kayak udah kayak ini pasti nggak bisa, udah mikir, tapi ternyata bisa aja. Oke, untuk pertanyaan keempat, bagaimana dia merasa kemampuan piano hingga akhir? Setiap hari selalu belajar piano, gak cuma harus di tempat les gitu. Ya di rumah lah, minimal 15 menit gitu dipelajari semua lagunya yang diberikan sama tempat belajarnya itu. Ya, asalkan kalau ada motivasi gitu, kalau mau belajar ya pasti mahir. Jadi ini belajarnya benar-benar mau sendiri, ada motivasi sendiri. Iya. Tapi dikasih motivasi nggak sama orang tua atau sama saudara gitu? Iya, pas lagi gak mau les piano lagi gitu. Kayak males gitu? Ya males gitu karena udah mulai susah banget. Gitu. Jadi motivasinya gini motivasi yang diberikan orang tua saya itu selalu begini, practice makes perfect, artinya berlatih sampai sempurna. Berarti sampai sempurna Ya artinya itu kalau mau jago piano ya harus berlatih terus, mau sesulit apapun, mau sampai males gitulah. Jadi kayak nggak usah pantang menyerah deh, kamu pasti bisa. Kalau nggak bisa ya dicoba lagi. Oke, untuk pertanyaan kelima, apakah Adrian memiliki pengalaman yang tidak bisa dilupakan selama bermain piano, dan mengapa Adrian tidak bisa melupakan pengalaman tersebut? Sama di Singapura, pas itu lombanya kan bolehnya cuma sekali tampil gitu. Pas itu pas
lagi bermain lagunya itu ngestak gitu, ngeblank tahu-taunya. Akhirnya nggak dapat medali apa-apa, cuma dapat sertifikat. Tahu-taunya panitia lombanya itu ngasih kesempatan buat tampil lagi gitu. Dan akhirnya dapat emas, medali emas. Tuh nggak bisa dilupakan sih itu panitianya. Nah panitianya kayak benar-benar kaget tidak kamu. Iya kaget itu, kayak maksudnya baru masuk udah disuruh tampil gitu. Terus kamu juga kaget nggak? Iya. Tiba-tiba panitianya ngomong kayak gitu, ngasih kesempatan gitu. Ngasih kesempatan gitu ya, kayak pengen menangis gitu, nangis terlalu gitu. Ya, ini beneran dikasih kesempatan. Ya, kaget aja gitu, kaget ini panitia kok bisa ngasih kesempatan gitu ya. Iya. Jadi pas dikasih kesempatan itu kamu lagi, terus pas lagi itu kamu tegang atau biasa aja senang? Pas itu sih masih tegang, tapi nggak setegang pas pertama udah mulai dapat motivasi gitu, menangin gitu, dapat medali emas. Wah, bisa sih kayak gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya tentang liburan ya. Pertanyaan pertama, bagi tips biar belajarnya meningkat itu caranya gimana? Pertama ya kalau mau belajar ya harus senang dulu gitu, nggak pas lagi malas gitu. Kalau pas malas terus ya bikin senang gitu, pengen belajar gitu. Kalau mau ahli sesuatu tonton para ahli gitu, bisa kayak gitu tuh gimana ya, biar bisa pengen belajar gitu. Tipsnya kayak gitu buat saya ingin kayak gitu juga bisa, kayak mulai dikasih tips berkali-kali bisa gitu, gimana ya biar dapet tipsnya tuh ngaruh sama kita gitu. Gini aja kalau mau belajar itu kasih goal gitu, mau apa gitu, mau ahli apa gitu, hadiahnya apa gitu, minta orang tua kasih hadiah apa gitu deh. Bukan minta imbalan gitu ya, maksudnya belajarlah biar gak pernah ngasih motivasi. Jadi kalau pengen ahli sesuatu, pengen belajar sesuatu gitu, mulai dari dini gitu, dari awal pengen jago sesuatu gitu. Kamu keinginanmu apa gitu, hobimu apa, biar motivasi itu terus lanjut sampai gede, sampai belajar terus sampai ahli. Tapi kalau misalnya orang itu udah dikasih tips nih, dia udah coba dan coba-coba terus dia nggak bisa, dia kayak merasa gagal, jatuh, nggak bisa bangkit lagi gitu. Biar dia bangkit lagi tuh gimana? Pertama ya harus ada orang terdekat sih, biar bisa membangunkan lagi, naikin lagi gitu. Misalkan kayak orang tua gitu, kayak saya juga pas lagi nggak pengen tes piano lagi, nggak pengen belajar piano lagi karena sulit gitu ya, orang tua kasih motivasi gitu, kalau mau ahli ya emang harus begini gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya yang kedua, bagaimana rasanya lolos Olimpiade Matematika Nasional? Pas sebelumnya itu tingkat provinsi di Solo itu ya dari pertama ya liburan dulu gitu, healing dulu sebelum lomba, sama kayak di Singapura jalan-jalan ke bangunan-bangunan tua di sana ya, makan-makan enak gitu. Tapi yang maksudnya besoknya ya rasanya biasa aja karena udah belajar banyak gitu. Udah biasa gitu ya? Ya udah biasa karena udah ada yang lebih berat lagi sebelum itu. Tapi pas kamu apa nih itu tuh kaget nggak lihat soalnya kayak ini soal kayak tingkat SMA kuliah gitu ya, udah biasa apa gimana? Udah biasa sih, justru kayak terlihat lebih mudah daripada soal-soal latihan itu, jadi ya bisa mengerjakan dengan mudah. Kayak
pasaran kayak ini matematika udah nggak bisa jawab lagi sih, kayak ya udah lah gitu aja nyerah. Kalau anda pasti udah lah, lanjut aja. Iya, gitu. Oke, untuk pertanyaan ketiga, apakah ada yang memiliki minat dan bakat selain pada pelajaran matematika? Minat dan bakat. Ya, saya pas kuliah sih apa ya, pengen kuliah jurusan manajemen, itu manajemen kereta api karena cita-cita saya jadi masinis. Kalau masalah minat dan bakatnya dalam pelajaran, Kalau bakat pasti banyak. iya. Salah satunya yang saya tahu dari kamu itu basket. Iya sih, basket sih emang saya sangat baik gitu dilihat di rapot gitu, tapi pengen capek gitu, capek. Ya pengennya ya ingin melanjutkan yang sudah saya mulai gitu. Misal taekwondo sudah sampai sabuk hijau strip biru. Nah, dan saya ingin ini sih mendalami seni musik itu karena emang musik itu kesukaan saya gitu. Kalau taekwondo itu kan sabuk hijau, berarti itu kamu taekwondo dari kapan? Taekwondo. Taekwondo dimulai dari kelas 3, pas dibolehin eskul itu, minimal itu kelas 3 ada eskul taekwondo. Apa ya, orang tua itu kayak mendorong gitu buat ikut taekwondo biar bisa bela diri gitu. Ya udah akhirnya masuk taekwondo. Keduluan gitu ya, kayak udah ini suruh orang tua juga ngasih motivasi gitu, udah ikut aja sama orang lain. Oke, untuk pertanyaan keempat, bagaimana Anda bisa membagi waktu belajar dan bermain? Kalau waktu belajar sama bermain sih beda-beda ya. Kalau dari kecil itu main itu bolehnya 2 jam dan waktu spesifik aja, jam 8 sampai jam 10 dan jam 7 sampai jam 9. Pas kelas 5 sampai pas kelas 3 sampai sekarang itu ya mainnya bebas, tapi ya harus mengerjakan kewajiban dulu gitu. Kewajiban semakin berat ya, jadi apa ya, Nanti pengen ngomongin kewajiban dulu ya, Iya. dari bermain. iya. Nah, bermain pun juga sekarang juga ya dibatasi kan, kata ibu saya itu kan main udah pas sebelum mulai belajar maksudnya, sampai pulang sekolah, sampai di rumah pun juga masih apa, main lagi gitu. Sebaiknya ya dihentikan sampai maghrib gitu. Maghrib lagi selesai sholat maghrib itu belajar sampai sholat isya tilawah 3 lembar, baru boleh main lagi. Oke, pertanyaan kelima, apakah sebelum mengikuti OMAS ada punya pengalaman mengikuti lomba lainnya? Pas kelas 5 saya ikut OSN bidang IPA. Itu jadi ya sebenarnya itu pas pertama itu banget ya, kayak SMA gitu, SMP gitu. Ternyata pas udah ikut jadi terasa gampang IPA di sekolah. Dan pas kelas 6 juga ikut itu apa, lomba tingkat nasional. Itu bidangnya matematika. Pas itu kelas 6 dapat rank 39 dari 300 anak lah. Wow, banyak. 26 Kan 39, 26 26 dari 26. dari 300. Wow, IPA loh, IPA tuh susah banget. Saya lihat IPA aja terus biologi susah banget. Ini tahap-tahapnya susah. Kok bisa sih kamu ini memahami IPA-nya tuh kayak gimana aja gitu? Sebenarnya nggak seluruhnya dipahami sih. Yang paling paham itu ya biologi.
karena apa ya, ayah saya itu latar belakangnya biologi gitu, jadi ya diajarin juga pas lagi OSN IPA gitu, jadi ya ternyata gitu, jadi ya jadi terasa mudah dan menarik gitu loh pelajarannya. Oh, ya. Ini pelajaran apa? Udah saya ada masa lomba, pasti materinya sama gitu. Iya, beberapa sih. Berapa? Jadi nggak sepenuhnya sama. Ada yang sama, ada yang enggak sepenuhnya. Ini pertanyaan ke-6. Sejak kapan Anda mulai tertarik untuk merasa pemahaman pada matematika dan karena apa yang membentuk? Jadi dulu pas kelas 1 itu matematika itu jelek banget gitu. Dulu itu pas kelas 1 harus sama guru pendamping gitu, karena butuh pemahaman yang lebih gitu buat pelajaran khususnya matematika. Nah pas kelas 2 itu ada teman SD namanya Hamzah, ikut kumon gitu. Pinter banget gitu, bisa cepet banget, bisa yang pertama selesai ngerjain soal matematika, jadi rasanya terdorong gitu, termotivasi ingin ikut kumon juga. Jadinya pas tanggal 1 Oktober 2019 pas itu kelas 2 juga daftar ke kumon. Itu kalau boleh tahu susah atau gimana? Pada awalnya sih susah ya, karena langsung dikasih soal tanpa diajarin gitu, dikasih soal harus dipahami sendiri, tapi ada pendampingnya juga gitu buat menjelaskan. Oh, jadi kalian tuh tertarik aja gitu sama si Hamzah tadi. Nah, kelas berapa tadi? Kelas 2 ya. Kelas dua. Iya, jadi tertarik gitu, nanya sebelumnya itu nggak tahu itu kok bisa kena matematika gitu, terus nanya gitu, ternyata itu tesnya di kumon gitu. Untuk pertanyaan ke-7, apakah Anda mengikuti tes matematika? Bisa lihat dengan itu dan sejak kapan Anda mengikuti khusus itu? Kayak yang tadi diceritain ya di kumon. Ya, di tempat lain. Enggak sih, cuma di kumon dan ditambah ekskul matematika sekarang. Itu ya, matematika TPI, TPI matematika. Iya, Kalau TPI matematika tuh itu diajarin terus dikasih tahu kan. Itu diajarinnya apa dari yang kelas 8-9 atau 8-9 SMA gitu. Seluruh kelas SMP, kelas 7, 8, sama 9 dan sedikit level SMA gitu, tapi ya terlihat gampang gitu karena udah tes di kumon, udah tingkatnya SMA kelas 11. Oke. Adrian, ada pesan nggak untuk teman-teman di rumah yang menonton video ini? Buat teman-teman yang ada di rumah, jangan pernah menyerah belajar, jangan pernah berhenti belajar walaupun merasa jenuh atau malas gitu. Diusahakan sih belajar sejak dini ya. Boleh hal-hal yang disukai kayak hobi gitu dipelajari. Kalau belajar yang tidak disukai itu ya jarang-jarang aja gitu, asalkan kalau dibutuhkan gitu baru dipelajari gitu. Tapi jangan sampai nilai MTK turun ya. Oke sobat Telkom, ternyata jadi orang berprestasi itu butuh proses yang lama ya dan pantang menyerah. Ya berarti tanpa ada usaha maka tidak ada hasil dong. Kalau Anda mau yang tinggi atau mau lebih berprestasi, punya bakat yang lebih banyak, ya usaha, cari motivasi sendiri atau minta dukungan pada orang tua. Jadi gimana Sobat Telkom? Seru kan ngobrolnya? Terima kasih Sobat-Sobat Telkom yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika kalian suka, boleh diklik tombol like dan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru dari kami. Kita tunggu kalian di video selanjutnya ya. Sekian podcast pertama dari Tim Jurnalis. Terima kasih.